Akhirnya kebusukan Nadia semuanya terbongkar dan baju yang dipakai Nadia untuk mendorong Saleha waktu itu juga ditemukan oleh Saleha karena Dita menjebak Nadia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini Sabtu 2 November 2024. Wah, episode hari ini sepertinya bakalan seseru itu nih guys. Karena apa? Karena episode kali ini akan memperlihatkan kebusukan Nadia yang terbongkar. Wah, ini nih yang benar-benar sangat amat kita tunggu-tunggu. Karena sebenarnya Mimin agak cukup kesal juga ya guys ya dengan Bara sekarang. Karena memang Bara ini berusaha sekali untuk menutupi tentang Nadia ini kepada semua orang. Padahal dia sudah tahu kalau semua orang ini sedang mengidentifikasi Nadia ini. Siapa Nadia sebenarnya, apa motif Nadia untuk menyakiti Saleha. Sebenarnya sedang dicari tahu kan sama Dani, Intan, Ibu Sukma, Dermawan, Nando, dan Saleha. Tapi sampai sekarang ya mungkin karena memang Bara ini sangat shock juga ya saat tahu kalau Nadia itu adalah kakaknya. Jadi dia sekarang lagi menelaah nih, apakah benar Nadia itu adalah kakaknya? Dan pastinya dia juga merasa berat juga nih untuk menerima Nadia sebagai kakaknya, karena kalau dia tidak menerima ya dia juga salah karena mereka berdua kan lahir di rahim yang sama ya. Kemudian di sisi lain mereka pun juga benar-benar dalam kondisi yang benar-benar adik kakak. Dan ya Nadia pun juga harusnya ya membuktikan juga sih sebenarnya ya kepada Bara apakah dia beneran anak Ibu Rianti atau enggak sebenarnya. Karena kan sampai sekarang sebenarnya masih rancu juga ya guys, beneran anak Ibu Rianti atau enggak. Dan ditambah lagi dengan Ibu Zahra yang merupakan guru dari Reza, yang tahu ternyata bagaimana sepak terjang dari Nadia ini sebelum dia menikah dengan Ferdi. Dan sudah terungkap juga kalau Nadia itu adalah wanita yang tidak baik nih sebelumnya. Nah ini nih yang bikin kita penasaran banget ya guys ya. Kira-kira apakah benar Nadia ini adalah anak dari Ibu Rianti yang memang sengaja mencari Bara, yang sayang sama Bara, kemudian sengaja untuk mencelakai Saleha. Kemudian apakah benar juga si Nadia ini bukanlah orang yang baik di masa lalunya? Apakah benar suka ganti-ganti pasangan atau gimana? Ya kita bakalan tahu tuh ya di episode kali ini. Kemudian seperti yang kita tahu kalau sekarang semua orang tuh memang sedang mencari-cari celah nih agar bisa menjebak si Nadia ini. Dengan cara apa ya? Tentu mereka harus benar-benar berusaha sekali untuk bisa mencari tahu, karena ternyata si Nadia ini selicin itu dan selicik itu. Semua orang tuh tahu kalau Nadia ini gak gampang untuk dibodohi, gak gampang untuk dipermainkan, gak gampang untuk dijebak. Jadi ya mereka harus benar-benar sesoft mungkin, sehalus mungkin nih jebakannya untuk si Nadia ini. Karena terbukti di episode kemarin aja Nadia ini tahu rencana si Saleha dan Nando untuk mencelakai dia dan menjebak dia. Tapi pada akhirnya dia bisa menipu semua orang dengan ya berbaik-baik di hadapannya Pak Rahmat. Dan jujur Mimin kesal banget ya guys ya dengan Pak Rahmat ini. Kenapa sih dengan Pak Rahmat ini yang mudah sekali dibodohi seperti itu? Makanya ya dia bertahan berpuluh-puluh tahun lamanya dengan Ibu Siska nih kalau dipikir-pikir. Karena nanti kalau Ibu Siska keluar dari penjara ya bakalan kacau lagi sih ya. Tapi kan kita juga nggak tahu nih gimana kedepannya hubungan Ferdi dengan si Nadia juga. Kemudian apakah Ferdi akan menerima Nadia sebagai istrinya di saat dia tahu kalau Ferdi itu adalah kakak kandung dari Bara. Kemudian apakah dia mau menerima kalau Nadia itu adalah anak kandung dari Ibu Rianti, yang mana dia tahu kalau Ibu Rianti itu bukanlah wanita yang baik. Dan ya 11-12 lah dengan mertuanya. Nggak kebayang ya kalau dipikir-pikir mertuanya si Ferdi tuh jahat-jahat semua ya guys ya. Pasti dia merasakan kesialan banget nih punya mama yang jahat seperti Ibu Siska. Kemudian
mempunyai dua orang mertua yang luar biasa jahat juga, ditambah lagi dengan dua istri yang wah nggak bisa lagi deh, nggak ketulungan jahatnya dua-duanya. Dan pastinya nanti tuh bakalan seru banget sih gimana hidupnya Ferdi tuh bakalan hancur parah gara-gara orang-orang toksik di sekitar mereka. Dan sekarang ya si Bella udah nggak ada juga, nggak ada yang bisa membuat Ferdi ini jadi bisa bahagia karena dia aja dikelilingi sama orang-orang toksik kan, dan ya terhubung dalam hubungan pernikahan, punya mertua seperti itu, punya ibu seperti itu, dan yang bisa menyelamatkan dia ya cuma Saleha doang, karena memang itulah yang diinginkan oleh Bella kan waktu itu, meminta Saleha untuk menyelamatkan Ferdi. Tapi kayaknya agak susah deh ya sekarang ya. Dan kira-kira menurut kalian apakah nanti alur ceritanya akan seperti yang kita harapkan juga nih? Tapi di episode hari ini jangan takut juga nih guys untuk nonton. Pastinya episode hari ini bakalan seseru itu. Karena apa? Karena di episode hari ini ternyata si Dita punya rencana buruk nih untuk si Nadia. Seperti yang kita tahu kalau Dita ini kan dibawa oleh Nando ke rumah Pak Rahmat kembali ya untuk membantu dia untuk menjebak si Nadia ini, karena Nando itu tahu kalau hubungan Nadia dengan Dita ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan Dita sekarang itu berusaha sekali untuk gimana caranya agar bisa mengenyahkan atau membuat si Nadia ini jauhlah dari rumah Pak Rahmat ini atau terusir dari rumah Pak Rahmat, agar nanti ya kebahagiaan Gania dengan Ferdi akan bisa dicapai oleh Gania. Karena kan waktu itu Gania tuh nangis-nangis terus kan, minta dia bisa bahagia dengan Ferdi karena memang ternyata dia mencintai Ferdi. Jadi sebagai seorang ibu itulah yang diinginkan oleh Ibu Dita sekarang. Gimana caranya membuat anak perempuannya happy, gimana caranya membuat anak perempuannya ini bisa mendapatkan cinta sejatinya yaitu Ferdi, karena memang udah terlanjur cinta nih sama Ferdi ini nih si Gania. Dan di saat dia sudah mendapatkannya, Ferdi sudah berada di tangannya Gania dan Ibu Dita. Dan sekarang ya giliran Bu Dita untuk membalaskan dendamnya kepada Nadia. Karena memang waktu itu kan Nadia udah banyak banget nih menjebak Ibu Dita berkali-kali. Bahkan waktu itu Bu Dita hampir masuk ke kantor polisi atau penjara gara-gara si Nadia ini kan yang menjebak Dita dan membuat seolah-olah si Dita ini ya menculik Reza, padahal enggak sama sekali kan. Tapi ya sebenarnya kalau Ibu Dita menang ya emang ada baiknya ada buruknya sih. Kalau Bu Dita menang ya setidaknya si Nadia kebusukannya bisa terbongkar. Tapi kalau Ibu Dita terus-terusan menang ya nantinya dia bakalan gampang lagi nih untuk mencelakai Saleha seperti biasa. Jadi itulah yang gak kan mau kita lihat ya guys ya. Nah di episode hari ini itu ternyata Ibu Dita ini sengaja menjebak si Nadia dengan mengirimkan atau memberikan baju yang dikenakan oleh Nadia waktu itu di villa, di mana dia sengaja memakai baju yang serupa dengan Intan untuk mendorong Saleha ke lubang dan membuat Saleha celaka, dan pada akhirnya Saleha kehilangan anaknya. Nah ini nih yang membuat Saleha tuh jadi wah emosi parah nih guys. Dia bakalan marah banget sama si Nadia, kemudian dia bakalan emosi banget, bakalan terus-terusan menyalahkan Nadia. Kemudian Nadia juga nggak tahu harus berbuat apa lagi karena dia udah ketahuan seperti itu kan. Jadi ya mau gimana lagi, satu-satunya jalan untuk membuat si Nadia ini akhirnya bisa terbongkar kejahatannya kan memang dengan itu ya. Dan nanti bakalan gampang juga bagi Saleha untuk memenjarakan si Nadia ini. Tapi gimana kira-kira ekspresinya Bara di saat dia tahu kalau kakaknya ternyata yang membuat Saleha kehilangan anaknya untuk yang kedua kalinya. Dan gimana kira-kira perasaannya Dani sebagai seorang suami yang tadinya dia percaya kalau yang membuat si Saleha ini kehilangan anaknya itu adalah bukanlah Intan, istrinya yang selama ini dituduh-tuduhkan. Dan apakah nanti si Dani ini bakalan marah sama si Saleha karena sempat menuduh Intan seperti itu. Nah pastinya nanti Intan juga merasa lega juga ya guys ya, karena pada akhirnya kebusukan dari Nadia itu terbongkar. Dan mudah-mudahan saja jangan sampai nanti Bara malah berusaha sekali untuk
menolong si Nadia ini karena dia merasa kalau Nadia itu adalah kakak kandungnya yang memang harus dibantuin. Kebusukan Nadia ini udah banyak banget nih guys. Kita tidak hanya melihat kebusukan Nadia karena dia dendam kepada Saleha, tapi dia udah mempermainkan dan menjebak Dita, menjebak Intan, membuat hubungan Sukma dan Pak Darmawan jadi tidak baik-baik saja keluarganya. Ditambah lagi dia di masa lalunya ternyata punya rahasia yang benar-benar sangat amat jahat yang diketahui oleh gurunya Reza yang bernama Zahra itu yang di kerudung ya guys ya. Nah mudah-mudahan itu semua bakalan terkuak di episode hari ini. Mimin sih udah gak sabar melihat si Nadia ini masuk penjara ya. Mudah-mudahan saja dia bisa masuk penjara secepatnya, dan mudah-mudahan saja kita bisa happy juga nih untuk lihat kelanjutan dari sinetron Saleha ini. By the way ada yang komen juga nih guys kalau si Nadia ini bakalan di-cut habis-habisan karena malah membuat rating dari sinetron Saleha turun. Gimana nih menurut kalian kalau Nadia ini udah gak ada lagi? Apakah kalian tetap ingin nonton Saleha atau malah sinetron Saleha ini bakalan makin membosankan gara-gara nggak ada Nadia? Coba tulis di kolom komentar ya. Udah nggak sabar nonton kelanjutan sinetron Saleha yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.